Assalamualaikum, hai, welcome back to my channel. Baik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy lagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita bikin risoles lagi, tapi bukan risoles ragut. Kalau yang risoles ragut udah ya kemarinnya. Hari ini adalah risol mayo atau American risoles atau amris American risoles atau risol mayo. Oh, seperti ini dia. Ikutin ya cara pembuatannya seperti ini. Bahannya yang pertama kita akan membuat kulitnya dulu ya. Jadi yang diperlukan 250 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram susu bubuk atau sama dengan 1 saset, 3 telur dan airnya 650 ml. Nah, saya mau pakai blender aja. Masukkan susu, dan terigu. Masukkan air sedikit dulu, sisakan sedikit nanti untuk membilas. Oke, sisa airnya untuk membilas ini ya. Oke. Selanjutnya siapkan margarin. Saya cukupnya, jadi setiap lapisannya itu ada aroma dari margarinnya gitu ya. Jadi nggak dicairkan ke dalam adonan kulit. Dan untuk adonannya juga saya nggak pakaikan garam karena udah ada gurihnya dari margarin, dan juga nanti isiannya juga asin gitu ya, jadi supaya nggak keasinan. Panaskan dulu teflonnya. Saya pakai teflon ukurannya diameter 24 cm. Jadi teflon ini khusus untuk bikin kulit saja, jadi saya nggak pakai untuk menumis atau bikin-bikin yang lain, jadi tetap awet ya walaupun sudah bertahun-tahun ya. Ini hanya dioleskan sedikit saja ya margarinnya seperti ini supaya ada aromanya aja nih. Saya balik kayak gitu supaya nggak lengket kalau ditumpuk. Tapi kalau langsung dikerjain satu lembar langsung dikerjain, nggak ditumpuk juga nggak masalah sih. Nah, kalau dia sudah bergeser-geser ya nggak nempel, itu bisa kita taruh di piring. Nah, ini kalau mau ditumpuk kayak gini aman ya. Nah, terlihatnya di pinggiran ini mulai keriting gini ya, tuh mulai ngangkat.
bisa dipegang jadi nggak panas. Nah gitu ya, kalau nggak terbiasa mungkin kepanasan, tapi lama-lama kalau udah sering bikin pasti bisa juga gitu. Oke, nah ini udah nggak nempel ya, bisa disimpan lagi di piring. Kayak gitu terus sampai kulitnya habis dan menyusun di piringnya. Di ini ya, jangan ditumpuk persis sesuai ukurannya, jadi ada apa namanya, nanti ngambilnya tuh gampang begitu ya tuh. Nanti di sini lagi gitu ya, jadi ke sebelah sini, jadi nggak numpuk di satu tempat begitu. Oke, nih jadi naruhnya gini ya, nah gitu ya. Oke, lanjutkan ya sampai habis. Lanjut, jadi untuk kulitnya sudah dibikin seperti ini. Lalu untuk isiannya, ini saya pakai keju slice. Keju slice-nya saya potong 4. Tapi kalau mau kejunya yang tebal, pakai keju cheddar yang kotak itu dipotong-potong sesuai keinginan ya, tebalnya seapa. Tapi kalau ini tipis banget, kalau saya sih lebih suka keju yang tebal, tapi nggak apa-apa kita pakai keju slice. Lalu untuk telurnya dipotong-potongnya terserah mau potongnya tebal atau tipis, karena ini mau makan sendiri jadi saya potongnya agak tebal gitu ya. Kalau untuk jualan pasti pakai yang irisan telur itu lebih ekonomis pastinya ya, lebih sedikit. Lalu untuk smoke beefnya, karena mau makan sendiri saya potongnya jadi 4, satu bulatan itu saya potong 4 jadi besar-besar seperti ini ya, karena mau makan sendiri. Tapi kalau untuk jualan mungkin bisa dipotong jadi 6 ya untuk satu bulatan itu ya, jadi lebih ekonomis. Lalu untuk mayones, kalau punya botol yang untuk saus-sausan, nah boleh pakai itu. Kalau ini saya lagi nggak ada, jadi saya pakai plastik segitiga ya supaya lebih gampang ya. Atau mau disendokin juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Oke, jadi seperti ini. Oh iya, satu lagi saya perlu siapkan lemnya. Nah, lemnya ini yang tadi adonan untuk kulit ya, jadi untuk saya pakai jadi lem buat nutup ininya ya. Nah, jadi saya taruh telur, kasih mayo, kita kasih smoke beef, kasih lagi mayo. Kalau nggak mau banyak-banyak kasih mayonya ya cukup sekali misalnya ya, kasih mayonya. Nah gini, kasih lem. Nah jadi seperti ini. Lanjut kita bikin lagi telur, mayo,
smoke beef, mayo lagi, keju, lakukan sampai habis semua ya. Oke, lanjut. Kalau sudah dilipat seperti ini saya cuma mencontohkan 8 biji ya. Jadi sebenarnya untuk kulitnya bisa jadi 25 ya untuk satu resep seperti itu. Tapi kalau misalkan kurang dari 25 artinya bunda-bunda semua bikinnya ketebelan ya kulitnya. Kalau kurang dari 25, kalau 25 pas. Kalau lebih dari 25 berarti kulit yang bunda bikin semua ketipisan gitu ya. Kalau ini pasnya di 25 ya, dengan takaran seperti tadi ya. Nah, untuk memanirnya kita perlu tepung panir secukupnya. Saya pakai tepung panir yang warna orange. Ini saya blender lagi jadi halus ya, jadi tidak kasar. Sebenarnya saya belinya yang kasar. Ya, habis cuci tangan ya, jadi ini dipetok lepas saja. Cuci tangan dulu sebentar. Oke, jadi sudah cuci tangan. Sebelah kiri megang telur dan sebelah kanan pegang tepung panir ya, jadi enggak kotor dua-duanya tangannya masing-masing, yang satu kering yang satu basah gitu ya. Ini di telur, jadi jangan dibilang jorok ya, sudah pakai udah cuci tangan. Jadi walaupun nggak pakai sarung tangan juga ya, kalau bikinan pakai sarung tangan ribet ya, rasain sendiri ya, apalagi kalau pesanan banyak. Tapi kalau udah biasa pakai sarung tangan ya monggo silakan ya, tapi udah cuci tangan sih aman. Ini ya seperti ini ya, tuh di panir. Kalau tepung panirnya itu halus dia menempel, tapi kalau tepung panirnya yang kasar itu dia susah menempel, dan pas lagi digoreng suka jatuh-jatuhan di minyak goreng, jadi kotor minyak gorengnya, jadi banyak ininya, banyak bekas tepung panirnya ya. Seperti ini, jadi tangan kiri di telur, dia nggak nyampur aduk, tangan kanan di tepung panir. Jadi masing-masing tugasnya, terlepas dari jorok apa tidaknya ya tangan kiri ya. Tapi yang namanya udah cuci tangan ya kan. Oke, sudah semua. Ini bisa disimpan di freezer seperti ini ya, atau bisa langsung digoreng juga nggak masalah ya. Setelah dipanir langsung digoreng juga nggak masalah. Yuk kita goreng. Setelah digoreng ya, dan yang ini belum digoreng.
Kita potong ya. Nah, seperti ini dia dalamnya. Wow. Tada! Cantik banget ya. Warnanya juga bagus, cakep ya. Jadi ada kekuningan gitu ya, agak orange gitu ya. Keren banget pokoknya. Dalamnya tuh, kalau telurnya banyak tebal ya, motongnya jadinya kelihatannya bagus ya tuh, ada smoke meatnya kelihatan. Wow, cobain yuk. Bismillah. Ada mayonesnya. Hmm. Hmm. Biasanya dimakannya pakai saus ya, jadi kalau yang suka saus makannya pakai saus ya. Enaknya. Hmm. Hmm. Kulitnya lembut. Hmm. Kulitnya nggak tipis banget, nggak ketebelan ya, pokoknya pas, pokoknya kulitnya lembut, wangi, pokoknya enak. Hmm. Hmm. Pokoknya ini mah mesti wajib coba banget ya bikin ya, kayak gini pokoknya enak banget. Amrisnya atau risol mayonya enak banget ya, keren lah pokoknya ya. Selamat mencoba ya. Dan yang belum subscribe, tolong bantu channel ini supaya bisa berkembang ya, karena channel yang kemarin hilang ya, supaya resep-resep yang dulu dimunculkan lagi, dan harap maklum satu persatu ya. Jadi banyak sekali yang request, saya nggak bisa iniin langsung semua satu persatu ya, semuanya, karena dana terbatas dan juga tenaga terbatas ya, jadinya nggak bisa saya juga langsung semuanya saya bikin videonya ya. Jadi satu-satu, harap sabar. Yang belum tayang ya videonya, harap sabar, pasti tayang semuanya kok. Yang dulu-dulu insya Allah akan dihadirkan kembali ya, jadi harap maklum. Jadi yang belum terpenuhi requestnya harap sabar ya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa sebarkan ya ke grup-grup di WA atau teman-teman ya, supaya yang nggak tahu gitu ya kalau channel Peggy itu kemarin hilang ya, jadinya tahu lagi gitu ya, terbantukan lagi, jadi bikin aku jadi semangat lagi gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you so much for watching. I love you all. Bye bye. Assalamualaikum.